Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada hari ke-10 bulan Syawal. Di tanggal 1 Syawal kita telah merayakan hari kemenangan, yakni Idul Fitri, dengan sukacita bersama sanak keluarga. Namun Idul Fitri bukan sekedar penutup dari bulan Ramadan, melainkan awal baru yang penuh hikmah dan pelajaran. Oleh karena itu, mari kita renungkan kembali ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan dan menetapkan harapan baru yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Kita patut bersyukur atas nikmat dan kesempatan yang Allah berikan, sehingga kita mampu menunaikan ibadah puasa sebulan penuh dan meraih kemenangan spiritual. Mari kita lanjutkan amalan baik tersebut dan meningkatkan silaturahmi antara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Fitri mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Selama Ramadan, kita berlatih menahan diri dari hal-hal yang biasanya halal, belajar disiplin dan mengendalikan nafsu. Kini saatnya kita menerapkan pelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Idul Fitri mengingatkan kita bahwa kesabaran bukan hanya untuk 1 bulan, tetapi untuk seluruh kehidupan kita. Bulan Syawal adalah waktu yang tepat untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Mari kita renungkan, apakah kita telah menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah kita telah memperbaiki hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat dengan silaturahmi? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 21. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Silaturahim adalah menyambung hubungan dengan para karib kerabat. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan, adapun silaturahim, ia adalah berbuat baik kepada karib kerabat sesuai dengan keadaan orang yang hendak menghubungkan dan keadaan orang yang hendak dihubungkan. Terkadang berupa kebaikan dalam hal harta, terkadang dengan memberi bantuan tenaga, terkadang dengan mengunjunginya, dengan memberi salam dan cara lainnya. Silaturahim yang dalam bahasa kita lebih akrab dengan sebutan silaturahmi adalah ungkapan sekaligus aktivitas yang sangat familiar di telinga kaum muslimin. Terlebih lagi di hari raya Idul Fitri, banyak kaum muslimin yang melakukan kunjungan spesial ke orang tua, kerabat, dan handai taulan. Momen lebaran seringkali sebagai ajang saling mengunjungi dan bersukaria dengan sesama dengan berbagai hidangan beragam. Para hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya perintah silaturahim tak harus dilakukan di hari lebaran. Bisa dilakukan kapan saja, lebih-lebih ketika hajat, seperti saat mereka sakit, ketika menghadapi masalah atau kesulitan, atau di hari-hari penting seperti walimah, aqiqah, atau saat lainnya sesuai kebutuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim doifa, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memulaikan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka hendaklah ia menyambung hubungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Silaturahmi hendaklah bukan sekedar rutinitas belaka, namun diniatkan dalam rangka ikhlas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, meraih keridhaannya serta mengeratkan jalinan persaudaraan karena sesama nasab. Bahkan secara umum silaturahmi untuk membina ukhuwah Islamiyah. Banyak hikmah di balik silaturahmi yang bisa memotivasi kaum muslimin dalam menyiarkan syariat Islam. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tali silaturahmi. Laisal wasilu bil mukafi walakinil wasil alladzi idza qata'at rahimuh wasalaha. Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu adalah orang yang saling membalas kebaikan, tetapi seseorang yang menyambung silaturahmi adalah yang menyambung hubungan dengan orang yang telah memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh berat saat kita disakiti atau didolimi, namun kita berusaha memaafkannya, menjalin hubungan baik. Itulah penyambung tali silaturahmi yang sejati. Baginya pahala yang agung dan mulia. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyuba satolahu fi rizqih wa yungsa'alahu fi ajalih falyattaqillah wal yasil rahimah." Barang siapa yang suka diluaskan rizkinya dan ditangguhkan ajalnya, hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyambung silaturahim. Lalu bagaimana bentuk-bentuk silaturahmi itu? Imam Ibnu Abi Jamrah dalam kitab Fathul Bari menjelaskan, silaturahmi bisa berbentuk memberikan santunan harta, sumbangan pemikiran, bantuan tenaga, dan memenuhi kebutuhan hidup serta menjauhkan dari berbagai macam gangguan atau keburukan. Atau bisa dalam bentuk senyum dan bermuka manis serta mendoakan mereka dengan kebaikan. Silaturahmi adalah konsep yang indah dalam Islam yang berarti menyambung tali kasih sayang atau mempererat hubungan kekeluargaan, kekerabatan, atau pertemanan. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberi hadiah, berkunjung jika memungkinkan, memberikan bantuan, atau bahkan mengirim pesan jika berada jauh dan hanya bisa terhubung secara online. Intinya adalah menjaga hubungan yang baik dan penuh kasih sayang dengan orang-orang di sekitar kita, baik secara fisik maupun virtual. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan semangat bersilaturahmi dan memperbaharui niat serta memperkuat tekad sebagai hikmah di balik Idul Fitri. Kita harus bertanya pada diri kita masing-masing tentang apa yang telah kita pelajari dari Ramadan dan bagaimana kita dapat menerapkannya untuk menjadi lebih baik. Bulan Syawal ini membawa harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih berkah. Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk menjadi lebih produktif, lebih peduli, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Kita harus menetapkan tujuan yang realistis dan berusaha mencapainya dengan terus memohon pertolongan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita ambil pelajaran dari Idul Fitri ini untuk terus berbenah dan berharap
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi usaha kita dalam mempertahankan semangat Ramadan dan menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan menjadikan kita sebagai hambanya yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.